Halo teman-teman, kali ini saya ingin membahas apa itu Arianisme dan Nestorianisme. Nah, yang pertama, apa itu Arianisme? Arianisme adalah ajaran sesat yang dinamai Arius, yaitu seorang pendeta dan guru palsu pada awal abad keempat Masehi di Alexandria, yaitu di Mesir. Nah, salah satu pokok perdebatan paling awal dan mungkin paling penting di antara orang Kristen awal adalah tentang keilahian Kristus. Apakah Yesus benar-benar Tuhan dalam daging atau apakah Yesus makhluk ciptaan? Apakah Yesus Tuhan atau bukan? Arius menyangkal keilahian anak Tuhan dengan menyatakan bahwa Yesus diciptakan oleh Tuhan sebagai tindakan penciptaan pertama dan bahwa kodrat Kristus adalah enomoios atau dalam tanda kutip tidak seperti kodrat Tuhan Bapa. Jadi, Arianisme adalah pandangan bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tak terbatas dengan beberapa atribut ilahi. Tetapi, dia tidak kenal kekal dan tidak ilahi dalam dan dari dirinya sendiri. Nah, Arianisme adalah memahami referensi Alkitab tentang Yesus yang lelah. Dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 6 dan tidak mengetahui tanggal kedatangannya kembali. Nah, di sini juga dalam Injil Matius bab 24 ayat 36. Mungkin sulit untuk memahami bagaimana Tuhan bisa lelah atau tidak mengetahui sesuatu. Tetapi ayat-ayat ini berbicara tentang kodrat manusiawi Yesus. Yesus sepenuhnya Tuhan, tetapi dia juga sepenuhnya manusia. Anak Allah tidak menjadi manusia sampai pada suatu titik waktu tertentu yang kita sebut inkarnasi. Nah, oleh karena itu, keterbatasan Yesus sebagai manusia tidak berdampak pada sifat ilahinya atau kekekalannya. Dan tafsir utama kedua dalam Arianisme menyangkut makna anak sulung sebagaimana diterapkan pada Kristus. Kitab Roma bab 8 ayat 29 berbicara tentang Kristus sebagaimana yang sulung di antara banyak saudara laki-laki dan perempuan. Dilihat juga kitab Kolose bab 1 ayat 15 sampai dengan 20. Kaum Arius memahami anak sulung dalam ayat-ayat ini berarti bahwa anak Allah diciptakan sebagai tindakan penciptaan yang pertama. Ini tidak benar. Yesus sendiri menyatakan keberadaan dirinya dan kekekalannya. Dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 58 dilanjutkan bab 10 ayat 30. Pada zaman Alkitab, putra sulung suatu keluarga sangat dihormati. Dalam kitab Kejadian bab 49 ayat 3, Keluaran bab 11 ayat 5, dilanjutkan 34 sampai dengan 19. Bilangan bab 3 ayat 40, Mazmur bab 89 ayat 27, Yeremia bab 31 ayat 9,
Nah, dalam pengertian inilah Yesus adalah yang sulung. Yesus adalah pribadi yang utama dalam rencana Allah dan pewaris segala sesuatu. Dan dalam kitab Ibrani bab 1 ayat 2, Yesus adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dalam kitab Yesaya bab 9 ayat 6. Setelah hampir 1 abad perdebatan di berbagai konsili gereja, mula-mula Gereja Kristen secara resmi mencela Arianisme sebagai doktrin palsu. Sejak saat itu, Arianisme tidak pernah diterima sebagai doktrin yang layak dalam iman Kristen. Namun, Arianisme belum mati. Arianisme terus berlanjut selama berabad-abad dalam berbagai bentuk. Saksi-saksi Yehova dan Mormon saat ini memegang posisi yang sangat mirip Arian tentang sifat Kristus. Mengikuti contoh gereja mula-mula, kita harus mencela setiap dan semua serangan terhadap keilahian Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Yang kedua, apa itu Nestorianisme? Nestorianisme adalah ajaran Kristologi yang diajarkan oleh Nestorius pada tahun 386 sampai dengan 451 Masehi. Patri Konstantinopel. Doktrin ini mengajarkan bahwa Yesus Kristus memiliki 2 kodrat yang berbeda, yakni ilahiyah dan insaniyah. Dengan 2 pribadi yang berbeda juga, bukannya 1 pribadi yang manunggal. Nestorius juga mengajarkan bahwa yang dilahirkan Bunda Maria adalah pribadi manusia Yesus, bukan pribadi ilahinya. Oleh sebab itu, Nestorius menolak istilah Theotokos, yaitu Bunda Allah, dan lebih memilih menggunakan istilah Christokos, yaitu Bunda Kristus. Pandangan mengenai Kristologi Nestorius ini dikutuk dalam Konsili Efesus pada tahun 431 dan ditetapkan sebagai ajaran bid'ah. Sekian penjelasan saya mengenai apa itu Arianisme dan apa itu Nestorianisme. Sekian, terima kasih.